Ini bukan video edukasi. Kami hanya mengulas teori yang dikumpulkan sebagai topik bagi kita untuk berdiskusi. Selamat datang di segmen Cek Fakta Part 4. Di video ini kita akan mengulas 7 pendapat atau ungkapan yang beredar di media sosial perihal treatment Channa Marue, di mana banyak dari pendapat ini perlu dikonfirmasi kebenarannya. Yang pertama, Channa over flaring tidak baik. Alasan paling umum mengapa Channa Marue flaring adalah merespon hal lain yang dianggap sebagai ancaman. Di mana Marue akan membusungkan insangnya, dan membentangkan fin dorsal, fin anal dan fin caudal agar tubuhnya tampak lebih besar. Dengan bentuk seperti itu ikan Channa dapat menunjukkan dominasinya dalam mengintimidasi penyusup ataupun lawannya. Sedikit flaring tentu tidak akan membahayakan Channa Anda, bahkan bisa sangat baik untuknya, karena memberikan semacam stimulasi dan latihan mental. Namun, flaring berlebihan setiap hari tentu akan menyebabkan stres yang akan mengarah pada sistem kekebalan tubuhnya yang melemah hingga menjadi rentan terhadap penyakit. Belum lagi ketika flaring, Channa akan banyak menghabiskan banyak energinya. Bayangkan saja bagaimana hidup Anda, bila sebagai manusia setiap hari harus marah-marah dan ngamukan. Jadi, Channa flaring berlebihan setiap hari menjadi tidak baik, adalah tepat. Yang kedua, gelembung pada substrat tidak berbahaya. Ada banyak hal yang menimbulkan gelembung pada substrat. Mulai dari gelembung udara yang dihasilkan filter yang kemudian terjebak, udara yang terbentuk karena adanya lumut yang berfotosintesis hingga menghasilkan udara, hingga gas H2S atau hidrogen sulfida yang terbentuk karena adanya bakteri anaerob. Terutama pada substrat yang terlalu tebal. Jika gelembung yang terbentuk karena udara terperangkap atau lumut berfotosintesis tentu saja hal ini tidak berbahaya. Namun, jika ternyata gas tersebut adalah hidrogen sulfida tentu saja menjadi sangat berbahaya bagi ikan. Hidrogen sulfida atau H2S sendiri adalah gas yang tidak berwarna, bersifat beracun, mudah terbakar, dan berbau menyerupai bau telur busuk. Gas ini biasanya timbul dari aktivitas biologis ketika bakteri mengurai bahan organik dalam keadaan tanpa oksigen. H2S dapat ditemukan seperti di rawa, saluran pembuangan kotoran hingga tank filter Anda yang padat dan tidak pernah dibersihkan, ataupun substrat yang terlalu tebal dan terjadi pembusukan di dalamnya. Jadi pernyataan jika gelembung pada substrat tidak berbahaya tentu saja jawabannya belum tentu benar. Semua tergantung dari jenis gas tersebut. Yang ketiga, kelakai bening tidak berefek. Ada yang berpendapat menggunakan kelakai tua pada akuarium adalah sia-sia. Karena kelakai tidak mengeluarkan senyawa apapun. Hal itu ditunjukkan dengan air yang tetap bening ketika akuarium ditambahkan daun kelakai kering. Berbeda dengan daun ketapang yang terlihat jelas perbedaan warna airnya ketika digunakan. Namun benarkah jika air bening pada kelakai tua ini tidak memberikan manfaat? Berdasarkan percobaan sederhana yang kami lakukan, di mana kami merendam daun kelakai yang sudah dicuci dan dikeringkan dengan air minum mineral, didapati meskipun air yang dihasilkan tetap bening, namun hasil ukur TDS air tetap naik. Dari kondisi awal air mineral 3 ppm, menjadi 50 hingga 90 ppm ketika diberikan daun kelakai. Hal ini menunjukkan meski air tetap bening, daun kelakai ternyata tetap melepaskan senyawa. Jadi pernyataan jika kelakai tidak memberi efek karena menganggap air tetap bening, tentu saja sangat salah. Yang keempat, bahan berwarna merah pasti mengandung astaxanthin. Banyak yang berpendapat jika bahan pakan yang berwarna merah mengandung astaxanthin, sehingga dapat diuji cobakan untuk meningkatkan warna dari Channa Marue. Bahkan ada yang menggunakan kunyit, kulit apel, buah naga, atau buah merah Papua yang diolah untuk dijadikan campuran bahan pakan. Lantas apakah ini semua efektif? Ya, tentu saja semua ini sangat efektif. Tapi bohong. Tidak semua pakan yang berwarna merah mengandung astaxanthin. Mari kembali lagi ke filosofi dasar. Pakan warna merah tidak serta-merta membuat Channa Marue Anda ikut menjadi merah. Pakan berwarna kuning tidak membuat ikan pasti menjadi kuning, dan seterusnya. Yang kelima, air berarus dapat membuat ikan menjadi gondrong. Ada kiper yang mencoba bereksperimen dengan memelihara Marue pada kolam berarus dengan tujuan membuatnya menjadi gondrong. Padahal, pada habitat aslinya ikan ini hidup pada perairan yang tenang. Menurut banyak jurnal atau ahli iktiologi,
Ikan yang berenang pada arus kuat justru bersirip kurus, kuat dan cenderung kecil. Sehingga pemahaman jika Channa Maru menjadi gondrong pada kolam berarus justru menjadi kontradiksi. Channa Maru melebarkan siripnya hingga tampak menggondrong, tentu juga memiliki tujuan. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, hal ini untuk mengintimidasi musuhnya dengan memperlihatkan tubuhnya agar tampak lebih besar. Jadi menggunakan air berarus untuk menggondrongkan Channa Maru tentu sangat absurd. Yang keenam, Maru betina memiliki banyak bunga. Ada yang berpendapat jika Maru betina memiliki banyak bunga. Kami tidak tahu dari mana pemahaman ini berasal. Dan hingga saat ini kami tidak mendapat konfirmasi mengenai kebenaran hal ini. Namun menurut pengamatan beberapa kiper yang melakukan sexing atau pairing Channa Maru, baik pada Maru jantan atau betina jumlah bunga sama sekali tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan jenis kelamin. Sehingga pernyataan Maru betina banyak bunga sama sekali belum terverifikasi kebenarannya. Yang ketujuh, Maru jantan berwarna lebih bagus dan cerah. Beberapa kiper berpendapat jika Maru jantan memiliki warna lebih cerah dibanding Maru betina. Betulkah demikian? Secara ilmiah memang ada kecenderungan ikan jantan memiliki warna yang lebih cerah dibanding ikan betina. Hal ini dikarenakan pigmen warna memiliki sifat antioksidan yang cukup tinggi. Pada ikan jantan, pigmen difokuskan pada kulit dengan tujuan agar dapat memikat betinanya. Karena secara naluri alamiah, ikan betina akan memilih jantan terbaik dan sehat. Salah satu ciri pejantan yang sehat dan kuat adalah dengan memperhatikan penampakan fisiknya. Sementara ikan betina cenderung berwarna gelap terutama pada masa kawin, karena pigmen warna akan dikonsentrasikan pada gonad dan sel telurnya. Sehingga saat menetas telur-telur ini memiliki rasio keselamatan hidup yang lebih tinggi, jika terserang bakteri, jamur ataupun patogen lainnya. Jadi, asumsi Maru jantan lebih cerah dari Maru betina, bisa jadi benar adanya. Catatan penting untuk kita semua. Channa Maru merupakan ikan baru, di mana belum banyak jurnal ilmiah yang membahas cara treatment dan lain sebagainya. Semua informasi yang kita dapatkan mengenai dunia percenaan masih sebatas asumsi pribadi para kiper yang perlu ditelusuri kebenarannya. Termasuk serangkaian uji coba yang kami lakukan dan kami tampilkan pada channel ini. Jangan jadikan rujukan apapun karena pengujian yang kami lakukan sama sekali tidak berlandaskan metode akademik atau ilmiah. Channel ini bukan bentuk edukasi untuk Anda pelajari. Yang kami tampilkan hanya sebatas teori agar dapat menjadi bahan yang bisa didiskusikan bersama. Semua konten di channel ini sama sekali tidak untuk mendiskreditkan kiper lainnya. Oleh karena itu, bila Anda memiliki pengalaman, cara atau cerita seputar dunia permaruan, bagikan di kolom komentar. Terima kasih.